Tigil selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan selamat siang semua. Saya turut bangga dan terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan sekalian karena telah membantu keberlangsungan seminar pada kali ini. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan hasil kerja saya sebelum memulai pada materi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya SD Setiawati dengan NIM 11231071. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja materi yang akan dibahas terkait pada peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi manajerial, peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis, teori dan prinsip ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial. Selanjutnya ada konsep dasar ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah cabang ekonomi mikro, terapan yang berfokus pada penerapan prinsip ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis dan administrasi. Ilmu ini menggabungkan konsep ekonomi, manajemen, dan riset koperasi untuk membantu organisasi mengatasi tantangan mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun sering dikaitkan dengan bisnis, ekonomi manajerial juga diterapkan dalam sektor pemerintahan, pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk memahami dinamika pasar, menyusun strategi kompetitif, dan merancang kebijakan adaptif. Baik, selanjutnya itu ada peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis. Peran ekonomi dalam proses pengambilan keputusan strategi ini di lingkungan bisnis. Yang pertama ada cabang ilmu ini mengintegrasikan teori ekonomi dengan aspek praktis manajemen guna membantu organisasi dalam mengoptimalkan efisiensi operasional serta memaksimalkan profitabilitas. Dengan demikian, ekonomi manajerial juga berfungsi sebagai kerangka kerja analitis yang berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi solusi optimal dalam berbagai kondisi bisnis yang dinamis, antara lain yaitu yang pertama ada analisis permintaan dan penawaran, yang kedua ada penetapan harga, yang ketiga ada manajemen biaya dan produksi, yang keempat ada pengambilan keputusan investasi, dan yang terakhir ada manajemen risiko. Selanjutnya ada teori dan prinsip ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis. Teori dan prinsip ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis mencakup berbagai aspek penting yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan antara lain ada analisis biaya dalam ekonomi manajerial, ada analisis harga dalam pengambilan keputusan bisnis, analisis keuntungan dalam pengambilan keputusan bisnis, analisis pasar dalam pengambilan keputusan bisnis, dan yang terakhir ada analisis sumber daya dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama itu ada analisis biaya dalam ekonomi manajerial. Analisis biaya membantu pengambilan keputusan bisnis yang efisien, mencakup biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal, digunakan untuk menentukan tingkat produksi optimal, efisiensi sumber daya, mengurangi pemborosan, penetapan harga kompetitif, dan pencapaian keuntungan maksimal. Dan selanjutnya ada analisis harga dalam pengambilan keputusan bisnis. Ekonomi manajerial membantu manajer menganalisis keuntungan dengan mempertimbangkan harga, biaya produksi, dan kondisi pasar. Faktor internalnya seperti efisiensi dan pemasaran, dan eksternal itu seperti permintaan dan regulasi. Mempengaruhi laba. Analisis elastisitas harga penting untuk strategi harga yang seimbang guna memaksimalkan keuntungan dari saing. Selanjutnya itu ada analisis keuntungan dan pengambilan keputusan bisnis. Ekonomi manajerial membantu manajer menetapkan harga optimal dengan mempertimbangkan pasar, elastisitas permintaan, dan biaya produksi. Penetapan harga ini dipengaruhi oleh
dinamika permintaan dan penawaran. Analisis pasar yang mendalam membantu menyesuaikan strategi harga untuk meningkatkan daya saing dan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya ada analisis pasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Ekonomi manajerial membantu manajer memahami struktur pasar dan faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis, seperti persaingan, permintaan, dan distribusi penawaran. Analisis pasar juga membantu menentukan strategi yang tepat, menyesuaikan dinamika pasar, dan meningkatkan efisiensi dan serta daya saing perusahaan. Yang terakhir ada analisis sumber daya dalam pengambilan keputusan bisnis. Ekonomi manajerial membantu manajer mengelola dan mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Pengelolaan yang baik meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan memastikan efisiensi biaya. Analisis sumber daya memungkinkan perusahaan merancang strategi adaptif dan merencanakan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial. Yang pertama itu ada fisik, yang kedua ada emosional, dan yang ketiga ada rasional. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial menurut para ahli. Menurut George Terry 1977, dalam biokomunitas Diamond ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada mempertimbangkan aspek rasional maupun emosional dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Terus sangat jarang ada satu pilihan yang sepenuhnya memuaskan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan adalah proses berpikir yang melibatkan pertimbangan mental yang matang. Selanjutnya ada keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada dibutuhkan keputusan yang praktis agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Jadi sebelum diputuskan, setiap pilihan harus dikembangkan dan dianalisis memastikan keakuratannya. Dan yang terakhir ada keputusan yang diambil merupakan langkah awal dari serangkaian tindakan berikutnya. Baik, saya buka sesi tanya jawab untuk dua orang penanya. Jika yang ingin bertanya silakan. Baik, dari materi sebelumnya telah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak. Baik. Oke, semua pertama saya di Area dari 11/23/10/68. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih peran ekonomi manajerial dalam menentukan strategi penetapan harga yang optimal dalam suatu kegiatan bisnis? Ya. Apa ada yang ingin bertanya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Rika dari 11/23/10/60. Pertanyaannya adalah mengapa analisis biaya menjadi elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam bisnis? Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Adika dulu ya. Jawabannya itu ekonomi manajerial sangat membantu dalam menentukan harga yang tepat. Langkah pertama adalah menganalisis kondisi pasar, menghitung biaya produksi, serta memahami seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga yang disebut elastisitas permintaan. Dengan informasi ini, kita dapat menetapkan harga yang menguntungkan tanpa membuat pelanggan pergi. Tujuan utamanya adalah agar produk tetap terjual dan bisnis tetap berjalan dengan baik. Lanjut, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tanya. Dengan mengetahui seluruh biaya, baik yang tetap maupun yang berubah-ubah, kita tuh bisa mengatur pengeluaran agar tidak berlebihan. Dari situ tuh kita juga bisa menentukan jumlah produksi yang tepat untuk mencapai titik impas dan memperoleh keuntungan. Jadi analisis biaya ini membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan tidak sekedar berdasarkan pikiran. Apa
Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, jadi kesimpulan dari materi ini itu beberapa aspek utama yang dibahas dalam hal ini itu meliputi analisis permintaan dan penawaran, strategi penetapan harga, manajemen biaya dan produksi, pengambilan keputusan investasi, serta manajemen risiko. Melalui pendekatan berbasis data dan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih rasional dan efektif guna mencapai pertumbuhan bisnis yang keberlanjutan. Baik, jika sudah cukup, terima kasih atas partisipasinya kepada para kampus sekalian karena sudah mengikuti seminar pada kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.